Bismillahirrahmanirrahim. 10 kali lipat sama dengan 60 hari, jadi 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan sama dengan 12 bulan, menjadi 1 tahun. Menjadi 1 tahun penuh. Dari mana kita dapatkan 10 kali lipat tersebut, jemaah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang amalan kebaikan yang dikerjakan seorang hamba akan dibalas 10 kali lipatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-160, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa yang berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya, mereka sedikit pun tidak akan dirugikan atau dizalimi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Thauban, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shama 6 ayyam ba'da al-fitri kana tamam as-sanati man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka seakan ia berpuasa setahun secara sempurna. Barang siapa berbuat 1 kebaikan, maka ia akan mendapatkan 10 pahala yang sebisa. Jadi kita dapatkan 2 dalil yang menunjukkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan seorang hamba akan mendapatkan 10 kebaikan. Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran surah Al-An'am ayat 160, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka mari kita bersemangat mendapatkan puasa setahun penuh dengan melaksanakan puasa 6 hari setelah Ramadan. Kemudian nampaknya pahala ini adalah minimal 10 kali lipatnya. Ini adalah batas minimal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Karena kita ketahui bersama juga bahwa puasa tidak bisa dihitung atau tidak ditakar oleh dalil sebelumnya, bahwa puasa itu akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan balasannya tidak terbatas. Balasannya tidak terbatas. Balasannya tidak terbatas atau pahalanya tidak terbatas. Maka jangan menyia-nyiakan amalan puasa jemaah. Baik itu puasa 6 hari setelah Ramadan, puasa Senin Kamis, kemudian puasa Daud, dan puasa-puasa sunnah lainnya, karena puasa langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang pertanyaannya, mana yang lebih utama, menyegerakan atau menunda puasa sunnah 6 hari? Tentunya dalam usulan kebaikan yang terbaik adalah menyegerakan, kecuali kegiatan tersebut atau amalan tersebut terikat dengan waktu-waktunya. Allah Ta'ala berfirman tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Namun ternyata ada di antara ulama yang menganjurkan untuk puasa Syawal baiknya nanti sepekan setelah Idul Fitri, karena hari pertama kedua adalah hari makan dan minum. Namun bagaimana kiranya setelah hari Raya Idul Fitri ada yang langsung melaksanakan puasa Syawal? Apakah ini tidak boleh? Boleh jemaah. Karena hal tersebut tidak ada larangannya, maka boleh mengerjakan. Akan tetapi alangkah baiknya, karena hari pertama atau pekan pertama di bulan Ramadan adalah hari makan dan minum. Karena jeda waktu melaksanakan puasa Syawal adalah 1 bulan. Jadi kita memiliki banyak waktu yang tersisa. Oleh karena itu jemaah, bagi jemaah yang ingin menyegerakannya sehari setelah Ramadan atau 2 hari setelah Ramadan, tidak mengapa. Tidak mengapa.
Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya, boleh enggak kita melaksanakan puasa Syawal tidak berurut hari-harinya atau mesti berurut? Jawabannya adalah boleh berurut dan boleh tidak berurut. Boleh diselang-seling, sehari ini puasa, besok 2 hari tidak puasa. Yang penting dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Mau di tengahnya 2, di tengahnya 2, di awalnya 2, di akhirnya 2, 6 hari. Itu boleh, tergantung kemampuan kita atau keringanan kita dalam melaksanakan ibadah tersebut. Yang penting kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian ada perbedaan pendapat ulama, mana yang lebih dahulu melaksanakan qadha puasa Ramadan yang pernah tertinggal atau melaksanakan puasa Syawal 6 hari. Di sini ulama berbeda pendapat. Puasa Ramadan adalah wajib, maka mendahulukan yang wajib jauh lebih utama daripada melaksanakan yang sunnah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian ada juga pendapat yang lain, yang mana kalau mepet waktunya, yang mana seorang hamba melaksanakan safar dalam perjalanan atau dalam dia sakit, atau seorang wanita dalam keadaan nifas dan haid, dia hanya tersisa beberapa hari atau 10 hari dari bulan Syawal, maka ada juga yang melaksanakan, atau ulama yang berpendapat sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau praktek yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau melaksanakan Syawal dulu baru mengqadha Ramadannya. Begitu juga Umar radhiyallahu anhu melaksanakan ganti atau qadha Ramadannya di awal bulan Zulhijjah. Maka orang-orang saleh ini, para salaf ini tentu tidak akan melewatkan ibadah yang mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Pasti mereka melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar diberikan keringanan, diberikan kemudahan, diberikan semangat dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena tidak ada yang bisa melaksanakan suatu ketaatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali taufik yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala. Begitu banyak orang yang mampu, orang yang sehat, namun mereka tidak melaksanakan ibadah tersebut. Apakah mereka tidak mampu melaksanakannya? Mampu, namun mereka tidak memiliki atau tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita yang memiliki rasa, yang memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah tersebut, kemudian kita melaksanakannya. Ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Taala kepada seorang hamba. Maka jangan menunda, jangan melalaikan ibadah-ibadah sekecil apapun kepada Allah Taala, karena itu akan mendapatkan ganjaran minimal 10 kebaikan dari sisi Allah Taala. Kecuali puasa, dia unlimited, tidak ada batasnya, karena tidak dibatasi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan membalas ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa. Dan orang-orang yang berpuasa pun akan mendapatkan panggilan khusus di pintu surga. Di pintu Ar-Rayyan, mereka akan dipanggil orang-orang yang melaksanakan puasa sunnah ini. Mana ahlus siyam? Kami menunggu mereka. Masuklah ke dalam surga Ar-Rayyan. Jadi jangan meremehkan puasa sunnah jemaah. Insyaallah di 6 hari ke depan, yang dimulai dari besok, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, di situ ada hari-hari keutamaan kita berpuasa. Ada puasa Senin, Kamis di dalamnya. Kemudian ada Yaumul Bid 13, 14, 15. Kita akan bergabungkan ibadah. Jadi puasa Senin, Kamis kita akan mendapatkan pahala. Kemudian puasa Yaumul Bid kita akan mendapatkan pahala kalau bertepatan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kebaikan pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga dengan kebaikan dan pahala tersebut kita akan diganjarkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari yang lain. Maka mari kita perhatikan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Di mana anak-anak kita hari ini, apakah mereka melaksanakan kewajibannya kepada Allah Taala? Sudahkah kita perintahkan istri kita untuk beribadah kepada Allah Taala, mengingatkan mereka untuk beribadah kepada Allah Taala? Karena setiap kita pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Taala atas apa yang kita pimpin, istri, anak, dan keluarga kita secara umum. Maka mari kita ingatkan mereka untuk tetap beribadah kepada Allah Taala, untuk tetap mentauhidkan Allah Taala, karena dengan modal tauhid kita akan memasuki surga Allah Taala. Karena barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga meskipun dosanya banyak. Akan tetapi Allah akan menyucikan mereka melalui hal-hal yang telah disepakati oleh para ulama. Telah dijelaskan bahwa orang yang berdosa pasti akan disucikan oleh Allah Taala, kemudian disucikan di dunia maupun disucikan di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika dia memiliki keimanan, pasti dia akan dikeluarkan dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita yang ada di tempat yang mulia ini, tidak ada yang menginginkan hadir atau menghampiri atau melalui neraka Allah Taala. Karena ini adalah sangat mengerikan. Maka mari di sisa umur kita, di sisa hidup kita ini, memohonkan ampun kepada Allah Taala. Semoga kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Karena ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab, tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Dia akan langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Semoga kita semua termasuk golongan tersebut, dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab, dengan mentauhidkan Allah Taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita berdoa kepada Allah Taala, semoga kita diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم.